Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Salah satu penghambat integrasi nasional adalah adanya suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri, sehingga kebudayaan lain terlihat buruk. Paham ini disebut dengan A. Primordialisme, B. Calvinisme, C. Pragmatisme, D. Non-integralistik, E. Etnosentrisme. Pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Secara lebih spesifik, etnosentrisme merupakan suatu pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok mengenai penilaian kebudayaan lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah E, etnosentrisme. Contoh soal nomor 2. Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan Kongres Pemuda II yang diketuai oleh A. I.R. Soekarno, B. Ki Hajar Dewantara, C. W.R. Supratman, D. Muhammad Yamin, E. Sugondo Joyo Puspito. Pembahasan. Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari P3I, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, pada kongres tersebut, Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Sugondo Joyo Puspito. Contoh soal nomor 3. Fungsi norma-norma atau nilai sosial dalam melangsungkan proses integrasi sosial adalah sebagai A. Aturan baku, B. Hukum tidak tertulis, C. Kesepakatan bersama, D. Hasil budaya sosial, E. Kebutuhan bersama. Pembahasan. Beberapa syarat keberhasilan integrasi di dalam suatu negara, diantaranya sebagai berikut. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan menjadi suatu pedoman. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturannya baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Aturan baku. Contoh soal nomor 4. Berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, terdapat demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi yang disebut A. Demokrasi formal, B. Demokrasi material, C. Demokrasi fiskal, D. Demokrasi perwakilan, E. Demokrasi gabungan. Pembahasan. Demokrasi material merupakan jenis demokrasi yang berdasarkan prioritas atau titik perhatian. Dalam demokrasi material, titik berat atau pusat perhatian berada pada sektor sosial dan ekonomi. Rakyat diberikan hak yang sama dan setara dalam bidang ekonomi dan tingkatan sosialnya, sehingga dalam negara tersebut tidak akan ditemui adanya perbedaan strata yang cukup mencolok. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Demokrasi material. Contoh soal nomor 5. Integrasi nasional secara politis memiliki arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional untuk membentuk suatu A. Kesatuan berbangsa, B. Kesatuan bernegara, C. Kelompok nasional, D. Identitas nasional, E. Kelompok kebangsaan. Pembahasan. Konsep sederhana integrasi nasional
dari perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis adalah membentuk identitas dan menyelaraskannya di tengah masyarakat. Salah satu negara yang cocok dengan konsep ini adalah negara Indonesia. Negara Indonesia memerlukannya karena integrasi nasional dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Istilah sederhana dari perbedaan integrasi nasional secara politis dan antropologis yakni persatuan nasional. Jadi, jawaban yang tepat adalah D, identitas nasional. Contoh soal nomor 6. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup dan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Ini berarti paham negara integralistik. A. Membela kaum minoritas. B. Tidak memihak yang kuat. C. Mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat. D. Menjaga keamanan rakyat. E. Menekankan kepada kewajiban rakyat untuk menghormati pihak lain. Pembahasan. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, tidak memihak yang kuat. Contoh soal nomor 7. Salah satu syarat keberhasilan integrasi nasional adalah terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan A. Dasar negara. B. Pedoman hidup. C. Pandangan hidup. D. Cita-cita bersama. E. Semboyan berbangsa. Pembahasan. Syarat-syarat keberhasilan integrasi di suatu negara ialah sebagai berikut ini. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Dua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan menjadi suatu pedoman. Tiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, pedoman hidup. Contoh soal nomor 8. Salah satu contoh ancaman disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat di lingkungan pelajar adalah A. Tindakan korupsi. B. Tawuran antar sekolah. C. Tindak kriminalitas. D. Etnosentrisme. E. Aksi demonstrasi. Pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disintegrasi merupakan keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. Tawuran antar sekolah adalah salah satu contoh ancaman disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat di lingkungan pelajar. Jadi, jawabannya tepat adalah B, tawuran antar sekolah. Contoh soal nomor 9. Segala macam masalah yang terjadi dalam keanekaragaman dapat ditemukan dan dicapai titik temunya apabila terdapat sifat dan sikap berikut kecuali A. Toleran. B. Saling percaya. C. Sektarian. D. Inklusif. E. Rukun. Pembahasan. Sektarian adalah berkaitan dengan penganut suatu aliran. Sektarianisme adalah bigotry, diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok, seperti perbedaan denominasi agama atau fraksi politik. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, sektarian. Contoh soal nomor 10. Untuk memperkuat integrasi nasional, seluruh warga negara harus menyadari bahwa negara Indonesia hanya memiliki satu falsafah yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan, yaitu A. Pancasila. B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Piagam Jakarta.
D. Wawasan Nusantara. E. Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan. Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Pancasila. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe